Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Guru dan Pak Guru sehat juga. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini dalam kondisi kurang maksimal, hidung nih kasih aba-aba isyarat ini untuk segera istirahat yang cukup. Tapi alhamdulillah dengan kondisi yang ada sekarang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini membawa keberkahan dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin. Kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik. Bu Komariah apa kabar? Adakah Bu Komariahnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Bu Rahmadini Puspita Sari ada orangnya? Ada Bu Rahmadini Puspita Sari? Orangnya sedang halangan ya. Pak Sutari apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Bu Ambat sehat? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Febrianto. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ini kan jumlah kita sedikit jadi bisa disapa semua. Bu Dokter Mute, mana kabar hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, Bu Hermawati. Alhamdulillah Pak Guru, baik. Pak Predi dan Bu Haryanti. Ya, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang terang, jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita, materi berikutnya, marilah kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna rahman wasi'an birahmatika ya Rasulullah. Ya, kita masih di Tanmiyatul Mufrodat, ibu-ibu, bapak sekalian. Ya, Tanmiyatul Mufrodat. Setelah kemarin kita bahas as-sujud wal julus baina as-sajdatain. Sekarang kita akan melanjutkan lagi kajian kita untuk Tanmiyatul Mufrodat. Kecuali kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu, dipersilakan ibu bapak sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke Tanmiyatul Mufrodat yang baru. Baik, kalau tidak ada, mari kita perhatikan ibu bapak sekalian. Tanmiyatul Mufrodat kita hari ini, kalau kemarin kita sudah bahas tentang as-sujud, ya sujud itu ya, sama merupakan bentuk berapa kemarin? Sama-sama merupakan bentuk 3 ya. Kata as-sujud merupakan bentuk 3 sama seperti sajdah. Sama seperti sajdah. Ya, kemudian sajdatain ini pernah kita pelajari ya. Ya, sajdatain itu seperti rok'atain. Apa maknanya rok'atain? Dua rakaat. Sehingga kalau kita punya ungkapan as-sajdatain maknanya bisa menjadi Dua sujud. Dua sujud. Itu yang sudah kita kaji pada pelajaran sebelumnya, sujud dengan as-sajdatain.
Ya, berikutnya yang akan kita pahami adalah dari ungkapan al-julus. Ya, dari ungkapan al-julus. Bentuk berapa dia? 3. Tiga. Ya. Jadi ada keserupaan ya. Keserupaan antara julus dengan sujud. Antara al-julus dengan as-sujud. Ya. Antara al-julus dengan as-sujud. Coba. As-sujud kemarin persamaannya apa as-sujud? Sajadah. Sujud kemarin apa persamaannya? Sajadah. Sajdah. Baik, alhamdulillah. Nah, coba pakai nalar ya. Coba dicocok-cocok ya. Dicocok-cocokin. Kalau sujud sama dengan sajdah. Oke. Sujud sama dengan sajdah. Maka julus sama dengan Jalsah. 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 iya, oke, alhamdulillah. Sudah ada yang bisa memprediksinya ya. Sujud sama dengan sajdah, maka julus sama dengan jalsa. Ya. Itu Ibu, Bapak sekalian kalau diperhatikan antara satu kata dengan kata lain itu terlihat ada persamaan dan persamaan itu sekaligus menunjukkan adanya keteraturan. Ya, adanya keteraturan. Kita baca tasrifnya bersama-sama. Dimulai dari bentuk satunya. Silahkan. Jalasa ya Jelis. Apa mana dasarnya? Duduk. Iya. Duduk. Sekarang bermodalkan pemahaman dasar tersebut. Nih, silakan nih dipahami apa maksud ungkapan ini. Silakan dibaca ungkapannya. Ya, Ustaz. Kira-kira apa maknanya ungkapan tersebut? Duduk ya Ustaz. Duduk ya Ustaz. Silakan kau duduk ya Ustaz. Iya, silakan duduk. Wahai Ustaz. Apa kelihatannya dari tadi berdiri terus ya? Kayak nungguin orang, nggak datang-datang. Nungguin siapa Pak Ustaz? Nungguin muridnya. Udah mau jam 1 mau belajar ke muridnya baru tinggal cuman 9 orang. Muridnya tinggal 9 orang. Memang seleksi alam itu terus berjalan ya. Memang kalau ini untuk meraih pintu untuk masuk surga, syukurlah kita ya. Nanti di surga tidak perlu bejubel-jubel sehingga apa? Karena saking banyaknya bejubel jadi keringetan juga. Kalau ini lega nanti. Nanti kita bisa main futsal nih di surganya Pak Febrianto. Nanti Bu Dokter nanti bisa sekaligus buka ruang praktik nanti. Karena lega banget surganya Bu Dokter. Buka ruang praktik. Kenapa? Emang ada orang sakit di surga? Enggak, ini karena ingin mengenang masa lalu aja katanya. Ingin menang masa lalu. Ya, silakan ya. Silakan duduk, wahai Ustaz. Kalau dengan makna demikian, ibu-ibu, ya, ini dengan makna demikian, ibu, bapak sekalian, kira-kira tafadhol ini bentuk berapa kira-kira? Dua. 5. Baik, yang menduga bentuk 2, bagaimana ceritanya? Titik 2. Titik 2. Ya, ada titik 2-nya. Yang lain bagaimana? Bentuk 5. Bentuk 5, Pak Guru. Bentuk 5, Pak Guru. Bagus. Dari mana diduga bentuk 5? Sukun di akhir. Ya, ada sukun di akhir. Jadi ibu-ibu, ya, bapak sekalian, ini kita belajar bahasa itu kan memang bukan ilmu pasti ya. Bukan ilmu pasti, memang ada variasi ya. Memang ada variasi yang berkembang bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita.
Secara umum Ibu Bapak sekalian, ada 4 sehat 5 istimewa ya. Ada 4 sehat 5 istimewa. Ya. Kita mulai dengan bentuk pertama dengan level pertama dan level kedua. Apa itu Ibu Bapak sekalian? Memahami arti. Arti dan arti. Dan bentuk. Yang kedua, Bentuk. bentuk ya. Idealnya ibu-ibu, bapak sekalian, idealnya ini saya sampaikan, antara bentuk dan makna itu sinkron. Apa? Idealnya antara makna dan bentuk itu sinkron. Terdengar? Putus-putus, Pak. Pak Guru. Putus. Gurunya putus-putus, Pak Guru. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini nyambung nih. Idealnya antara bentuk dan makna itu sinkron. Tertangkapkah? Sinyalnya kayaknya Pak Guru nggak bagus. Bapak putus-putus. Ya, saya ulangi lagi. Idealnya antara bentuk dan makna itu sinkron. Pak, Ibu, Bapak sekalian. Idealnya antara makna dan bentuk Antara sinkron. bentuk dan makna sinkron. Ya, oke, baik ya. Kalau ada yang tidak sinkron, ya, kalau ada yang tidak sinkron, indikasi kemampuan kita belum maksimal. Ya, kalau ada yang tidak sinkron, indikasi kemampuan kita belum maksimal. Karena namanya juga masih baru ya, belajarnya masih bertahap ya. Tetapi ibu-ibu, bapak sekalian ya, nanti kalau ada kondisi di mana kita merasa ada yang tidak sinkron antara bentuk dengan makna, maka yang hendaknya diutamakan adalah makna. Apa yang diutamakan? Apa, Pak? putus, Pak Guru. Putus. Tidak sinkron. Kalau nanti ada yang tidak sinkron antara bentuk dengan makna, maka yang sebaiknya diutamakan adalah, yang sebaiknya dimenangkan adalah Tadi yang itu putus, Pak Guru. Pas di situ putus, Pak Guru. Pas di situ, pas yang terakhir putus, Pak Guru. Setelah yang diutamakan. Yang dimenangkan adalah titik-titik. Ya. jika nanti ada kondisi di mana antara bentuk dan makna tidak sinkron, maka yang dimenangkan adalah maknanya. Apa, Ibu Bapak sekalian? Idealnya antara bentuk yang dimenangkan adalah maknanya. Makna sebaiknya yang dimenangkan adalah maknanya. Iya, yang dimenangkan adalah makna. Misalnya yang tadi ya, seperti yang tadi yang baru saja kita hadapi, ya, yang kita alami ini ya. Tuh. Ini kalau dilihat dari bentuk, katanya ini adalah bentuk berapa? Kalau lihat dari bentuk, dia bentuk berapa katanya? Apa? Kalau dilihat dari bentuk tadi, bentuk berapa katanya? 5. 5. Bukan. Yang mana, Bu? Maknanya. Bukan. Tadi Apa? kalau dilihat dari bentuk, ini bentuk 2 tadi, mah. Bentuk dua. Ya. Kalau dilihat dari bentuk, dari mana diduga ada tak katanya tadi kan begitu. Nah. Oh, ya. Tapi kalau lihat dari maknanya, bentuk berapa? Kalau lihat dari makna,
Bentuk berapa kira-kira? Bentuk 5 Pak Guru, karena menyuruh. Apakah ada penanda bentuk 5 di situ? Ada sukun di akhir, Pak. Sukun di akhir. Di akhir. Di akhir. Tadi ini seumpama ya, seumpama posisinya berimbang ya, menangkanlah makna. Tapi kalau kita lihat dari sini posisinya nggak berimbang. Artinya apa? Kalau lihat dari tanda, tanda bentuk 2 ada di situ. Tetapi ada tanda bentuk 5 juga ada di situ. Oke ya, jadi ini satu-satu kalau dari segi tanda ya. Satu-satu kalau dari segi tanda. Tapi begitu kita lihat dari segi makna, ini mengindikasikan bentuk 5. Maka ini adalah bentuk 5 ya. Bukan bentuk 2. Ya, bukan bentuk 2. Lalu pertanyaannya nanti bagaimana dengan tak itu ya? Bagaimana dengan tak itu? Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti, yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pelajaran-pelajaran kita yang lain, bahwa modal dasar kita berapa, Ibu-ibu, Bapak sekalian? 5. Modal dasar kita 3, itu ciri bahasa Arab yang pertama. Apa ciri bahasa Arab yang pertama? Terdiri dari 3 huruf dasar. Ada 3 huruf dasar. Artinya. Itulah yang kita pahami sebagai modal ya. 3 huruf dasar itu kita pahami sebagai modal. Nanti ya, bersamaan dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman kita dalam belajar, kita akan menemukan bahwa dari 3 bisa berkembang menjadi 4. Dari 4 ya bisa berkembang menjadi 5. Dari 5 bisa berkembang menjadi 6. Ya, bisa jadi 6. Ya. Kalau misalnya dari 3 menjadi 5, itu berarti berapa penambahan anggota barunya? 2. 2. Oke ya, tambahan 2. Ibu Bapak kalau melihat huruf-huruf hijaiyah itu seperti angka, kira-kira angka 2-nya apa? Angka 2-nya. Kalau ibu-ibu Bapak mengingat huruf hijaiyah itu seperti ya sebagai angka, kira-kira angka 2-nya huruf apa? Huruf J. Huruf apa? J. Apa Pak Freddy? J, Pak Guru. Apa pertimbangannya J diduga angka 2? Kebalik ya. Oh iya, kebalik harus 7 ya kalau J ya. Salah. Yang lain kebalik, ada yang Pak Guru. punya berani memanfaatkan akal nalar untuk menduga-duga? Apa pertimbangan dinilai bernilai 2? Oke, baik, kita lewatkan ceritanya. Ini tergantung keberanian ibu bapak untuk menalar, memprediksi, menduga-duga. Nah, nanti coba lihat ibu bapak sekalian ya, lihat ibu bapak sekalian. Ada berapa huruf ini? 1, 2, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5 ya? Pak Guru. Modal 3 menjadi 5. Apa yang terjadi? Penambahan. Ada tambahan. Tambahan 2. Ibu bapak lihat bak titiknya berapa? 1. 1. Kalau tak titiknya berapa? 2. Oke, cocok lah. Tambah tak jadinya 5. Tuh, ya, tambah tak jadinya 5. Sehingga ini tak di sini ya, tak yang ada di tafadhol ini bukan penanda bentuk 2. Ya, jadi tak yang ada pada tafadhol ini bukan penanda bentuk 2,
tetapi itu adalah penanda bahwa kata tersebut mendapatkan 2 penambahan. Insya Allah nanti kita akan pelajari pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ada 3 tambah 1, jadinya berapa? 4. Ya. Begitu seterusnya ya. Nanti 3 tambah 1 jadi 4. 3 tambah 2 jadi 5. Ada 3 tambah 3 jadi 6. Nih, Ibu Bapak sekalian, ini sebenarnya teman-teman kita seperti Bu Ambar, Bu Haryanti, Bu Usi sudah mempelajarinya di buku Bahasa Arab Qur'ani 2 sebenarnya. 3 tambah 1, 3 tambah 2. Cuman beliau-beliau ini punya kemampuan luar biasa untuk menunjukkan bahwa seolah-olah beliau-beliau belum paham. Jadi diam-diam aja jadinya dia. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata yang kita punya adalah apa kata berikutnya? Sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya? Allah mendengar orang yang memujinya. orang-orang yang Iya. memuji. Iya. Dari mana dipahami ada makna memuji? Hamidah. Hamidah. Iya, baik ya. Itu ada makna hamidah. Jadi yang belum kita pelajari di sini adalah kalau hamidah sudah, hu-nya sudah, li-nya sudah, man juga sudah, Allah apalagi. Yang belum kita dalami dari bagian ini adalah sami'a. Apa Ibu Bapak sekalian? Bentuk berapa kira-kira? 1. Ya, bagus ya. Terlihat ya ada cirinya. Sami'a. Mi'a. Bentuk 2-nya apa? Yasma'u. Ya, terlihat ya penanda penguatnya. Terlihat. Ya, bagus. Kemudian bentuk 3-nya apa? Sami'a. Sama. Apa bentuk 3-nya? Sama. Sama. Dari mana nya? Apa terlihat di situ penanda bentuk 3-nya? Ada nun di Ya, tengah. pun di tengah Pak Guru. Kemudian bentuk 4-nya apa? Sami'un. Kami dari mana nya? Alif baru atau ya. berubah ini. Ya. Dari mana Ada unnya? ya. Sami. Ada yang tahu un dari RT berapa un? Ini. Nah, Apa RT bentuk 2, 4 ya. apa RT 3, apa RW 4 gitu. Ada yang udah lihat? Si un kemana si un? Nggak ada. Nggak ada Pak Guru. Baik. Bentuk itu ada berapa huruf? Sin, mim, 4 Pak Guru. Iya, ada berapa huruf? 4. Huruf 4 Ini Pak Guru. adalah bentuk apa namanya? Bentuk apa? Ya, ini seperti kita punya ada kata rohim ya, bentuk sifat juga. Seperti kita punya kata karim. Apa maknanya Bu Erna? Karim. Karim. Apa ya Pak Guru? Masih Bu Erna belum bisa move on ya. Bu Erna Iya, belum move on dari tantangan sebelumnya bahwa pelajaran yang sudah pernah kita pelajari ternyata sudah pula dilupakan. Kita sebelumnya juga sudah ya belajar azim. Apa Bu Ambar? Apa Pak Guru? Arti dari apa? Makna dari? Bu Yanti, apa? Azim. Maha Agung. Iya, bagus. Pak Sutari, Karim. Karim. Maha. Belum Ya, tahu baik. Pak Guru. Nanti ya, Ibu, Bapak sekalian ini ya supaya kita laju kita
pelajaran kita enak gitu ya ke pelajaran berikutnya. Syaratnya adalah gitu, kalau punya teman baru kawan, teman lama dilupakan jangan. Kalau ibu bapak punya ilmu baru, ilmu lama dilupakan jangan. Karim pemurah ya Pak Guru. Pemurah mulia, paling mulia, paling mulia. Ada yang nyusul ya. Pemurah. Ilmunya daripada, ilmunya daripada lupa sama sekali, lebih baik kita menyusul. Siapa tahu nanti masih ada teman. Ya, baik ya. Nanti lihat lagi Bu Erna, Bu Yanti, siapa saja nih pokoknya. Siapa saja pelajaran yang sudah yang pernah kita pelajari itu menjadi kunci, itu menjadi pondasi untuk mengantarkan kita ke jenjang kesuksesan berikutnya. Nggak harus pintar-pintar banget. Nggak harus pintar-pintar amat aja nggak pintar. Yang penting, Ibu Bapak sekalian, apa yang sudah pernah kita pelajari itu diingat ya. Apa yang sudah dipelajari itu diingat. Oke, bentuk 5-nya apa? Smart. Ada tanda umum bentuk 5 di situ. Ada alif dan alif di sukun di akhir. Alif dan sukun di akhir. Di akhir. Oke, baik ya. Bisa terlihat dengan jelas ya penandanya. Tinggal kita kemudian memanfaatkan ya. Tinggal kemudian kita memanfaatkan ciri-ciri tersebut untuk memahami makna setiap ungkapan secara lebih tepat. Ya, kalau mana dasarnya kan semua ini dengar ini, mana dasarnya kan semua ini dengar. Silakan dibaca contohnya. Innallaha sami'un alim. Iya, innallaha sami'un alim. Ada ungkapan yang terlupa ibu-ibu, bapak sekalian? Ada? Baik, kalau tidak ada, mohon kesediaan Pak Freddy menjadi juru bicara untuk teman-temannya. Apa makna ungkapan tersebut? Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah mendengar, alim ilmu. Alim berarti ilmu ya. Sesungguhnya Allah mendengar. Sesungguhnya Allah itu bentuk 4. Innallaha sami alim ilmu. Menyambungkannya saya masih agak bingung Pak Guru. Sesungguhnya Allah. Pak, saya ingin tahu di mana letak kebingungan Pak Freddy ya. Ya Pak Guru. Kebingungannya. Sami ini bentuk berapa? 4 Pak Guru. Oke. Jadi maknanya apa? Yang berarti yang mendengar. Kemudian alim ini bentuk berapa? Alim bentuk 4 Pak Guru. Ya, jika kita sudah menyadari itu, maka maknanya menjadi apa? Sesungguhnya Allah yang mendengar, alim ilmu. Ilmu bentuk keempat yang merangkainya masih saya ingin tahu. Tadi kan Bapak sampai pada pemahaman bahwa alim itu bentuk 4. Silahkan dimaknai sebagai bentuk 4. Sehingga saya nanti tahu di mana letak kebingungannya. Berarti kan bentuk 4 dari tahu itu yang mengetahui. Coba rangkai dari awal coba. Sesungguhnya Allah yang mendengar dan yang mengetahui. Di mana letak kebingungannya Pak Freddy? Oh iya, Masya Allah. Iya Pak Guru, apa namanya? Iya. Sesungguhnya Allah
yang mendengar, yang mengetahui. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Ini sifat siapa? Sifat Allah. Biasanya kita kalau ada yang berhubungan dengan Allah, kita tambahkan apa? Kita orang Maha. Indonesia. Maha, Pak Guru. Coba dipakai. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya, di mana letak kebingungannya? Oh iya. Saya penasaran kalau ada orang bingung gitu. Ya terbiasa itu, terbiasa seperti membaca tafsir gitu kan. Jadi sesungguhnya Allah mendengar, Maha mendengar, dan suka menyelipkan kata dan gitu, Pak Guru. Ya nggak apa-apa, tapi apakah itu kemudian membingungkan Pak? Ada dan itu? Iya, karena itu jadi membingungkannya karena di situ tidak ada huruf yang menunjukkan dan gitu, Pak Guru. Jadi enggak, agak kagok. Tidak mengatakan dan di awal. Pada waktu Bapak mengatakan bingung itu nggak ada dan sama sekali. Nggak ada. Nah, itu yang saya penasaran tuh. Di mana bingungnya? Yang saya duga bahwa itu bukan kebingungan, tapi tidak terbiasa menggunakan ilmu yang kita miliki itu. Mana yang tidak terbiasanya tadi, bahwa ini adalah bentuk 4, bisa muncul yang, kemudian karena ini sifat ini berkaitan dengan Allah, kita bisa munculkan maha. Itu yang tidak terbiasa. Ibu-ibu, bapak-bapak punya kecenderungan, ibu bapak paham itu karena didoktrin. Didoktrin dikasih tahu begini artinya udah begini. Begini artinya udah begini. Begitu dikonfirmasi. Bagaimana bisa begitu artinya? Udah lewat cerita. Nggak bisa dialog karena didoktrin. Udah dapat pemberitahuan dari ini. Ya, secara tidak langsung mungkin guru yang mendoktrin, mungkin buku yang mendoktrin, mungkin bacaan yang mendoktrin. Jadi diterima apa adanya, tidak dengan pemahaman ilmu yang melandasinya. Itu. Sampai sejauh ini sama ceritanya Bu Yanti. Waktu Bu Yanti bingung juga saya nggak ketemu kebingungannya di mana. Pak Guru. Ya, siap. Ini kan innallah itu boleh nggak artinya dikatakan Allah sesungguhnya? Boleh nggak Pak Guru? Kan ini sesungguhnya Nanti Allah. soal boleh tidak boleh, salah satu konfirmasinya saya akan katakan. Itu orang Indonesia biasa nggak begitu? Enggak. Begitu. Biasa nggak orang Indonesia ngomongnya begitu? Seperti yang Ibu niatkan mau omongkan tadi. Biasa nggak orang Indonesia Allah begitu? Sesungguhnya Allah. Tapi sepertinya katanya ini nyaman di Allah. Gimana Bu? Allah sesungguhnya yang maha mendengar dan yang maha mengetahui gitu ya. Boleh Pak? Iya. Itu soal biasa dan tidak biasa aja ya. Oh iya. Boleh, terima kasih. Iya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya, bentuk berapa yang turun? 5. Coba dibaca apa? Ma'al-adzan. Begitu ya. Kalau disambung nanti kemungkinan terdengarnya menjadi Ismail adzan. Ismail adzan. Apa maknanya Ibu Bapak sekalian? Dengarkanlah. Dengarkanlah azan. Ya, kita beranjak ke Tanmiyatul Mufrodat. Selanjutnya, jikalau Ibu Bapak sekalian tidak menyimpan pertanyaan untuk didiskusikan lagi. Ada? Ya, bagian sebelumnya ya, Ibu-ibu Bapak sekalian. Baik, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya yang kita punya adalah Subhana Rabbiyal A'la dengan Subhana Rabbiyal Azim. Apa makna ungkapan yang pertama?
Maha suci Tuhanku yang paling tinggi, yang maha tinggi. Maha suci apa? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Kemudian yang di samping sebelah kiri. Maha suci Tuhanku yang maha Paling agung. Yang maha agung. Yang paling Iya, maha agung. Ibu-ibu coba lihat. Al-A'la tadi maknanya apa? Paling tinggi. Tinggi, paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi apa maha tinggi? Kalau Allah Maha tinggi. Ada hubungannya sama Tuhan jadi maha. Ya, sama-sama Tuhan jadi namanya maha. Kalau yang sebelah kiri apa? Al-Azim. Maha agung. Maha agung. Paling agung boleh? Paling agung. maha agung. Katanya kalau Allah Maha agung, Pak. Kalau paling agung gimana? A'zam. Al-Azim. Al-Azim. Bukan apa ya Ibu? Udah jauh melampaui batas-batas orang awam gitu ya. Al-Azim kalau maha, ya, kalau paling agung, bisakah kita memahaminya paling agung? Bisa kalau yang disebut tidak hubungannya sama Tuhan. Kalau sama Tuhan tidak bisa. Kurang apa ya? Kurang hikmat. Kurang. Oke. Kurang hikmah. Kalau Al-A'la paling tinggi bisa tidak? Bisa. Bisa, Pak. Ini kan berhubungan dengan Tuhan. Kurang hikmah kata Pak Sutari kalau begitu. Lebih pas maha Ada tinggi. Hamzah. Ada Hamzahnya, Pak. Ya, baik, ada Hamzah ya. Ada Hamzah. Jadi ilmu kita adalah gitu ya. Ilmu kita adalah kalau ada Hamzah dibentuk sifat itu bisa memiliki makna paling. Ya, bisa bermakna paling. Kecuali kalau ibu bapak sekalian berpikirannya tidak berdasarkan ilmu kita ya. Kalau ibu bapak sekalian mendasarkan diri pada kebiasaan, maka komentarnya seperti tadi. Ini ya, komentarnya seperti tadi. Tidak mendasarkan kepada ilmu yang kita sudah pelajari. Baik, mari kita lanjutkan. Ya. Kita pernah belajar kata kabir ya. Kata kabir bermakna besar. Bisa berkembang menjadi akbar. Maka kita, kalau berdasarkan ilmu kita lagi nih ya Pak Sutari, Bu Ambar ya, kalau berdasarkan ilmu kita ya, bukan berdasarkan tradisi kita ya, tradisi kita yang sudah lumrah. Kalau berdasarkan ilmu kita, akbar itu bisa dimaknai paling besar. Bisa. Jadi Allahu Akbar, Allah paling besar. Nah, bisa dimaknai berdasarkan ilmu kita. Cuman kalau pakai tradisi katanya nggak enak, ya rasanya nggak enak, nggak elok, kurang mantap di hati gitu. Berdasarkan ilmu bahwa Hamzah dibentuk 4 itu bisa memiliki makna lebih, bisa memiliki makna paling dengan penggunaan masing-masing seperti yang sudah pernah kita pelajari. Perubahan yang serupa dengan kata kabir ya, perubahan yang serupa dengan kata kabir itu terjadi juga pada kata ali yang berkembang menjadi a'la. Sedangkan berikutnya ini yang tadi yang sudah diprediksi jauh ke depan oleh Komaria, bahwa jika kabir berkembang menjadi akbar, maka azim bisa berkembang menjadi a'zom. Ya, bisa berkembang menjadi a'zom. A'la apa tadi maknanya? Paling tinggi. Paling tinggi. Sehingga kalau ali saja bisa bermakna tinggi. Ya, bisa bermakna tinggi. Azim tadi bisa bermakna apa? Agung. Sehingga azam bisa bermakna paling agung. Atau lebih agung ya. Paling agung. Tapi sekali lagi catatan ini disclaimer-nya ya Pak Sutari, Bu Ambar.
disclaimer-nya adalah ini berdasarkan ilmu kita di orang-orang awam ini. Baik Pak Guru. Kebiasaan dan tradisi yang biasa digunakan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah. Kata Ali, kata kabir, kata azim ini adalah bentuk sifat ya. Kabir, Ali, azim bisa berkembang menjadi akbar, bisa menjadi a'la, bisa menjadi a'zom. Bisa menjadi a'zom. Nah, sekarang inilah kita baru kita menyusul ilmu para profesor, terutama Profesor Ati yang hari ini tidak hadir untuk kesekian kalinya. Ya, yang mana Pak Guru? Ya ilmu ala bermakna di atas. Nah, dari sekian pelajaran yang sudah kita temukan, kita sudah beberapa kali menemukan kata ala. Baru hari inilah kita menemukan ala bermakna di atas atau makna yang yang sejenis atau yang semakna atau dengan yang sepengertian, yang satu pengertian dengan makna di atas, yaitu ala. Ali, a'la, ala. Bisa terlihat ya kemiripan antara ketiga hal tersebut. Ali dengan ala. Kalau Ali apa huruf terakhirnya? Iya. Kalau ala apa huruf terakhirnya? Alif laniyah. Apa itu? Alif bengkok. Ya, sukun. Ya, itu alif ya ujungnya, dan itu bisa kita mengerti ya. Bisa kita mengerti pakai ilmu orang awam. Apa ilmunya Ali? Karena ada ya itu temannya kasroh, temannya baris bawah. Ali. Nah, tapi ala karena ini alif, ujungnya temannya adalah fathah, jadinya ala. Begitu juga dengan ala. Begitu juga dengan a'la, karena temannya. Temannya itu. Jadi ya, alif, waw itu di dalam beberapa kata nanti itu semaksud ya, semaksud. Ada ya, ada ya. Ini ya kemudian pada ayat ya, pada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya kita pernah menemukan ada qala Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Apa makna ta'ala waktu itu? Ta'ala. Karena Allah semata. Ta'ala. Apa? Ibu Bapak lihatlah ininya ya, lihat ya kemiripan bentuk hurufnya. Kalau ada yang tiga yang sama, maka di situ memiliki makna dasar yang sama. Ke atas. Lihat ada tiga yang sama. Iya, ain. Ya. Ada makna atas, ada makna tinggi. Ada makna atas, ada makna tinggi. Ali, a'la, ala. Untuk memperluas pemahaman kita tentang makna kata tersebut, sekarang mari kita lihat lebih lanjut dengan memperhatikan contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silahkan dibaca ibu-ibu sekalian. Alkitab mimbar. Iya. Ada ungkapan yang belum terpahami? Tidak, Pak Guru. Iya, baik. Apa makna ungkapan tersebut? Di atas mimbar. Di atas mimbar. Iya. Atau buku di atas mimbar. Mimbar itu gimana bentuknya mimbar itu? Mimbar itu apa kalau bahasa umumnya kita? Meja kecil. Meja ya. Mimbar itu meja ya. Mimbar itu meja. Meja atau mirip dengan podium ya? Kalau mimbar itu. Podium. Kalau mimbar mirip podium, Pak Guru. Atau persamaannya malah. Podium. Ini bisa jadi mimbar ini yang saya gambar. Bisa Pak Guru. Ini ada itu. Tuh.
Di mana bukunya? Di atas. Di atas mimbar. Nah, kira-kira di sini ya ada buku nih, ada buku. Gitu. Alkitab alal mimbar ya. Alkitab alal mimbar. Nanti ini di sini ada hiasan-hiasan lagi ya biar tambah cantik. Biar tambah cantik, ada ukiran lagi di sini. Indah. Dan lagi ini dari kayu jati. Kayu jati. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Baca contoh berikutnya. Al-Khatib Ala mimbar. Ya. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ya. Tidak, Pak Guru. Ya, baik. Kalau tidak ada, apa makna ungkapan tersebut? Berdiri di atas mimbar. Ya, jadi sama nasib khotib dengan buku ya, sama-sama di atas mimbar. Ini bukunya, kemudian di sini juga khotibnya lagi berdiri di atas mimbar. Lagi ngapain kira-kira khotibnya berdiri di atas mimbar kayak buku di atas mimbar? Mungkin lampu. Lampu. Iya. Lagi asik-asiknya khutbah. Karena lampunya mati. Lampunya mati. Jadinya Pak Khotib, tolong berdiri di atas mimbar. Ngapain tuh lampunya mati. Gitu. Jadi khotibnya berdiri di atas mimbar di samping buku. Apa begitu yang Ibu Bapak pikirkan waktu berkata khotib berdiri di atas mimbar? Enggak begitu, Pak Guru. Maksudnya enggak di atas yang seperti itu. Apa di belakang mimbar? Oh, kalau begitu orang Indonesia nih kalau kita kan lagi jadi orang asing nih akan mengatakan khotib berdiri di mimbar. Oh. Makanya jadi dia aja ya. Iya. Beda kan kesannya khotib berdiri di atas mimbar dengan khotib berdiri di mimbar. Nah, kalau orang Arab mikirin mimbarnya nggak begitu. Mimbarnya begini. Ada tangga, ada tangga, ada tangga, ada tangga. Gitu. Nah, khotib berdiri mana? Di atas mimbar, di sini berdirinya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan. Gitu. Maka orang Arab mengatakan di atas mimbar. Kita sih beda mimbar kita. Berdiri di mimbar sudah cukup. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Kalau ada tempat duduk gimana Pak Guru? Suka ada di depan itu, ada tempat duduk itu buat itu khotib ya? Kursi. Variasi, mungkin variasi. Iya, misalkan ada duduk di antara dua khutbah kan ada. Duduk di antara dua khutbah. Ya, berikutnya. Ungkapan apa yang kita punya? Bil umma. Ya, ini khusus ini untuk Bu Ketua ini. Apa makna ungkapan tersebut? Saya bil umma syita. Biasa sambungan min sain ba'du. Ini udah 3 pekan ini targetnya. Sudah diberikan ini. Ini bagian dari Bu Ketua punya nih. Ini kan nggak ada ruginya ya. Setelah ini kalau kita udah paham, setiap kali sholat, maka makna itu yang kita ingat. Tambah khusyuk kalau kita sholat. Isya. Sambungannya biasa Ketiga Isya. Ketiga Isya. Seperti membangun dunia sendiri, kita belum sempat untuk mampirnya. Apa Din maknanya Bin? Mil'u masyita. Mil'u masyita. Diam dia kalau lagi ditanya begitu. Tiba-tiba nanti ada delay kayaknya ya Din ya. Nanti kita udah lagi ngomongin yang lain baru dia ngomongin jawabannya. Ada Din.
Kamu unik, Tin. Hermawati, Bu Hermawati, apa makna ungkapan tersebut? Apa yang engkau kehendaki sepenuhnya? Bagaimana, Bu? Apa yang engkau kehendaki sepenuhnya? Coba perpotong, Bu. Mil'u sepenuhnya. Nah, itu kehendaki ya. Syi'ta itu apa yang engkau. Udah dapat mana masing-masing? Ma itu apa? Kalau syi'ta itu yang engkau kehendaki. Iya, bagus. Kalau mil'u? Sepenuhnya. Iya. Nya-nya dari mana, Bu? Enggak pakai nya. Kebanyakan. Penuh. Sekarang ini, Bu, harganya minyak itu lagi naik. Ibu, enak gitu. Minyak. Sekarang itu masyarakat lagi menjerit katanya harga minyak naik. Yang turun cuma hujan katanya. Ya, sepenuh apa yang engkau kehendaki. Begitu ya, Bu Hermawati ya? Iya. Engkau dipahami dari mana? Dari mana dipahami ada engkaunya, Bu? Tak kali, Pak. Tak kali. Untuk banjir aman. Saya lupa, Pak Guru. Kemarin ingat. Iya, bagus ya. Kemarin ingat. Ini ingatnya Madura, makanya anta tak ya gitu. Anta tak ya gitu. Kalau anta tak ya teringat nanti katanya berubah bisa enak gitu. Bahasanya berubah bisa enak. Ibaratnya kita sudah pegang kuncinya. Kunci yang mana itu? Kunci dari Inggris, mana aja bisa dibuka kalau kunci. Ya, ada syi'ta ya, ada ungkapan syi'ta. Syi'ta itu ada di bentuk dua. Betul begitu? Iya. Bukan. Ya, kiri bentuk satu kalau ada taknya. Iya. Iya. Apa yang sudah Iji sudah terjadi, berubah di kiri. Iji sudah terjadi, berubah di kiri. Syi'ta untuk anta, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, kalau syi'ta itu untuk anta, lalu bagaimana untuk huwa? Itu yang dibahas. Untuk huwa apa cirinya dibentuk satu? Untuk satu, ya sa'a saja Pak Guru. Apa? Cirinya? Sa'a saja. Sya'a gitu ya. Sya'a kan enak tuh. Sya'a apalagi kalau diiringi bersama Mahir Z. Insya Allah semua ada jalan, kata si Padi. Bentuk duanya yasha. Ya, pembeda ya, sering ya. Perhatikan ya, bentuk satu. Bunyi akhirnya apa biasanya? A. Bentuk dua, apa bunyi akhirnya? Ini ingatnya bahasa ini, saya ingat nih bahasa Batak. Untuk mengatakan satu dalam bahasa Batak, sada. Dua, telu. Sada, aa. Kan? Aa, sada. Yasha'u, dua. U2. Kalau ditambah T jadinya apa? Jadinya Uut Permatasari. U2 tambah T jadinya Uut Permatasari. Sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u. Untuk memantapkan pemahaman kita, coba kita lihat
contoh penggunaannya di dalam kalimat. Gimana Pak Freddy? Ada yang ingin ditanyakan? Izin ke belakang Pak Guru, kepencet mau ngetik sebentar. Izin ke belakang Pak Guru. Ya, monggo. Masya Allah. Ya. Nah, ini nih populer banget kita ini. Apa katanya? Insya Allah. Ya. Apa maknanya? Jika Allah menghendaki. Ya. Dalam pemahaman ibu-ibu, bapak sekalian, ungkapan insya Allah ini dalam pemahaman ibu bapak sekalian, ini ungkapan keyakinan apa keraguan? Pasti. Keyakinan. Bu Yanti punya pilihan sendiri. Saya nanya, ini ekspresi keyakinan apa ekspresi keraguan? Keraguan. Ragu. Pasti. Keyakinan. Ragu untuk dirinya sendiri. Belum pasti. Orang Indonesia ya, mengungkapkan ini kalau dia ragu. Itu jeleknya kita orang Indonesia ya. Jeleknya kita orang Indonesia. Coba, kalau insya Allah itu jika ragu, lalu kalau yakin apa kata orang Indonesia? Pasti. Kalau Bilang pasti Allah deh itu pokoknya. ketika ragu, ya. Insya Allah itu ketika ragu. Lalu kalau dia yakin apa kata orang Indonesia? Kadang insya Allah juga Pak Guru. Apa Pak Sutari? Insya Allah tapi tambah pasti juga. Pasti datang deh. Pokoknya. Penegasan, pakai penegasan. Pasti gitu ya. deh. Iya, kalau orang Indonesia mau yakin dia bilang pasti. Pasti. Apa letak tidak bagusnya adalah kita kalau ragu bawa-bawa Tuhan. Kan? Kalau ragu. Tuh. Kalau yakin justru Tuhannya lupa. Nah, itu karakter orang Indonesia. Entah dari mana ya belajarnya orang Indonesia. Padahal ibu bapak sekalian, insya Allah ini adalah ekspresi keyakinan kita sebagai manusia. Justru kalau ragu nggak usah bawa Tuhan deh gitu kira-kira. kalau kita ragu tidak usah bawa nama Tuhan. Kita yakin, kita mengatakan insya Allah dalam arti bahwa keyakinan saya sebagai manusia ini tidak akan terwujud jika Allah tidak menghendaki. Itu. Tapi kalau kita secara umum begitulah karakternya. Nanti Bu datang ya acara walimahan putri saya. Insya Allah ya Bu, kemungkinan besar dia nggak datang. Maka saya kemudian kalau saya amati itunya, pilihan dia kalau udah belajar itu. Kalau dia mengatakan, saya datang insya Allah, nah itu yakin dia. Tapi kalau insya Allah saya datang, itu dia ragu gitu. Indonesia karakternya begitu. Ada beberapa ungkapan yang mungkin kita sebut dengan semacam salah kaprah ya antara makna awal ketika dia diajarkan dengan makna pada praktiknya. Seperti ini insya Allah ya. Awalnya itu mengindikasikan keyakinan, ya mengindikasikan keyakinan, tapi kemudian berubah menjadi indikasi keraguan, rasa ragu, bahkan itu indikasi ya nggak usah diharap kalau orang Islam katanya mengatakan insya Allah itu. Mungkin ini Pak Guru mungkin yang memakai bahwa insya Allah itu tidak atau ragu memang belajar agamanya kurang dalam Pak Guru. Jadi memang kurang. Bisa jadi. Sama dengan ini Ibu Bapak sekalian, ungkapan berikut nih. Kalau mengatakan Masya Allah, orang Indonesia itu justru itu ungkapan rasa kesel. Karena kalau dalam bahasa Arab, Masya Allah itu ungkapan rasa kagum. Masya Allah, sulit banget. Masya Allah, bandel banget katanya. Masya Allah, macet banget. Gitu. Ya, yang ada ini ya. Sebaliknya malah kalau kita kagum, ya kalau kita kagum kita bilang apa? Subhanallah ya katanya. Subhanallah ya.
Padahal itu maknanya bertolak belakang itu. Subhanallah justru ya, kalau kita amati karakternya subhanallah itu adalah ketika ada sesuatu kejadian jelek, sesuatu yang buruk, itu kita mengatakan subhanallah dalam arti apa gitu? Dalam arti bahwa ini keburukan, kejelekan ada pada diri manusia, tidak pada diri Tuhan. Tuhan Allah Maha Suci dari semua itu. Subhanallah, kita bilang begitu. Tapi ibu-ibu bapak nih kalau nggak terbiasa aneh rasanya. Tuh, Masya Allah, anaknya cakep banget. Loh, kaget ya. Tuh, anak cakep kok dibilang Masya Allah. Itu. Masya Allah. Tapi saya amati, alhamdulillah ya, bersamaan dengan seperti yang Pak Sutari tadi sampaikan. Bersamaan dengan semakin luasnya pengajian, pengajaran agama, terutama ditopang oleh banyaknya artis-artis yang hijrah itu, ungkapan ini lebih gitu ya. Masya Allah itu untuk rasa kagum. Masya Allah untuk rasa kagum. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu, bapak sekalian. Ini spesial untuk hari ini ya, spesial untuk hari ini. Kita ingin dengarkan Bu Erna yang akan menjadi juru bicara untuk ibu bapak sekalian. Tapi kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Contoh kata ya. Mari baca sama-sama. Wallahu yahdi man Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum nanti kita dengarkan Bu Erna sebagai juru bicara kita. Allah petunjuk dari wallahu yahdi man yasa'u ila siratin mustaqim. Allah petunjuk dari menghendaki kepada jalan yang lurus. Sudah? Udah Pak Guru. Ya, baik. Wallahu apa? Allah. Yahdi Dan bentuk Allah. berapa, Bu? Yahdi bentuk 2. Iya, jadi maknanya apa? Memberi petunjuk. Iya, bagus. Hebat itu. Disentil dikit, udah ingat dia. Jadi kalau digabung apa maknanya? Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendaki jalan yang lurus. Cepet banget, Bu. Ya cepet banget ibunya. Oh. Cepet banget sampai saya nggak bisa ngikutin. Saya baru Bu Yahdi. Allah memberi petunjuk. Iya, baik. Man apa, Bu? Maknanya man? Dari. Hah? Dari. Ya. Kalau min? Min dari ya, bukan ya Pak Guru ya? Ada itu, ada kiriman. Dari siapa? Dari si Mimin. Dari si Mimin. Man dari min. Bu, saya tadi bantu, Bu. Saya udah bantu tadi. Bu, ada paket dari siapa? Dari Mimin. Min, dari Mimin. Min. Min dari juga. Ibu, ingat pertanyaan malaikat di kubur nanti, Bu. Siapa? Man siapa berarti? Belum selesai, Ibu, urusan si Maman sama si Mimin. Man siapa? Ini Ibu mau nanya apa mau kasih tahu kira-kira? Mau nanya Pak Guru. Nanya ke siapa? Kalau Min kan ke Pak Guru. Oh, siapa itu? Allah. Jadi Allah dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Yasa itu menghendaki ya Pak Guru.
Itu mau nanya, apa mau beritahu ini? Kalimat ini kalimat pertanyaan, apa kalimat informasi? Siapa? Ini informasi ya, bukan tanya ya? Iya. Kita kan pernah belajar ya, pernah ya. Terutama Pak Sutari itu sampai keluar Jawanya itu Pak Sutari waktu itu. Bagaimana supaya man itu kita bisa membedakan antara man untuk nanya dengan man kalau informasi. Bu Erna ingat? Untuk ya? Bu Erna ingat nggak? Lupa. Iya, waktu itu saya nanyain Pak Sutari, manusia yang seperti laba-laba. Man. Man apa? Spiderman. Spiderman. Iya. Jadi? Udah nyambung belum, Bu Erna? Belum. Tanya siapa ya? Super. Udah. Iya, Pak Guru. Spiderman juga nggak nyambung juga dong. Kepada itu, kalau bukan untuk bertanya, tolong didengarkan baik-baik Bu Erna. Ya, man itu kalau bukan untuk bertanya bisa dimaknai orang. Orang. Maka tadi contohnya orang yang seperti kelelawar, Spiderman. Bukan deh, kelelawar mah Batman. Batman. Orang yang seperti besi, Iron Man. Iya. Jadi orang Pak Guru ya? Iya, orang. Silakan. Dan Allah memberi petunjuk pada orang. Kepada orang yang menghendaki. Iya. Jalan yang apa bahasa sederhana kita? Menghendaki itu apa? Menghendaki ingin. Apa istilah lain lagi selain menghendaki dan ingin? Mau. Iya, coba dipakai. Kepada orang yang mau kepada jalan yang lurus. Mau kemana? Mau jalan yang lurus. Iya, coba dari awal. Allah memberi petunjuk pada orang yang mau jalan yang lurus. Iya, bagus. Bu Erna mau nggak? Mau, Pak Guru. Iya, Allah akan berikan petunjuk. Ya. Salah satunya bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada ibu yang mau ke jalan yang lurus. Ya, di antaranya dengan menggerakkan hati ibu untuk belajar terus bahasa Arab Qurani ini. Ya. Ya itu adalah bagian dari petunjuk, bagian dari hidayah Allah kepada kita. Maka kalau ada ibu-ibu, bapak sekalian yang tidak bersungguh-sungguh meraih dan menjaga hidayah ini, itu artinya berarti ibu bapak sekalian mencampakkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara ibu bapak sekalian yang lebih mengutamakan urusan yang lain daripada kegiatan kita ini, berarti ibu bapak sekalian itu artinya sama saja memilih yang lain daripada hidayah. Maka nanti wajarlah kalau dalam suatu waktu nanti dalam kehidupan kita merasa tersisih, merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Karena pada waktu hidayah itu datang menghampiri kita malah mengurusi hal-hal yang lain. Gitu. Bagaimana cara kita bisa mengerti isi manual book kalau kita tidak paham bahasa yang digunakannya? Al-Quran itu seperti manual booknya, manual book kita. Ya, bagaimana kalau kita tidak memahami bahasanya, walaupun dengan segala keterbatasan kita. Tapi kelihatan kita, masyarakat kita memang, dan itu sudah menjadi maklum ya, masyarakat kita, orang Indonesia itu, lebih cenderung untuk nerimo daripada menggali sendiri. Ya, lebih cenderung nerimo daripada menggali sendiri.
kurang inilah, kurang terlihat ini ya pesatnya ilmu pengetahuan yang kita atau terkait dengan bahasa Al-Qur'ani yang kita amati. Kita lanjutkan berikutnya, min syai'in ba'du. Ini khusus Pak Predi ini. Syai'in apa Pak Predi? Syai'in. Syai'in itu sesuatu. Syai'in, betul Pak Guru. Iya, sampai kita sebut-sebut nama artis waktu itu ternyata. Iya. Syahrini. Sesuatu. Artis Satu, juga. Pak Guru. Iya, betul ya, min syai'in ba'du. Nah, inilah dia saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Bu Komaria. Apa itu ba'du? Yang ditunggu ba'du. Sebelumnya itu udah ketemu amma ba'du. Apa maknanya Bu Kokom? Pelajaran kita sebelumnya, pelajaran kita yang kelima, amma ba'du. Bu Yanti apa Bu Yanti? Ba'du. Ba'du setelah. Amma ba'du. Pelajaran kita yang sebelumnya, Bu Yanti. Amma ba'du. Tulisannya gimana Pak Guru ya? Lupa. Ya, lupa lagi. Ba'du setelah. Sebelum amma ba'du. Sebelum apa ya? Bu Ambar apa? Pelajaran kita sebelumnya. Amma ba'du. Amma. Apa ya? Sebelumnya. Lupa Pak Guru. Beliau mah dengan wajah yang tanpa ada emosi. Anteng baik, dia lupa juga nggak ada masalah apa-apa. Ya, Pak Febrianto, pelajaran kita sebelumnya. Amma ba'du. Setelah itu. Berikutnya, Bu Dini. Pelajaran kita sebelumnya. Amma ba'du. Setelahnya. Berikutnya, Bu Dokter, pelajaran kita sebelumnya, amma ba'du. Adapun sesudah itu. Alhamdulillah. Ini nih, ada pengobat rindu, pengobat kangen. Terima kasih, Bu Dokter ya. Nggak apa-apa, yang lain kan bisa nyusul nanti ya. Udah bahagia rasanya kita. Ya, satu orang aja yang ingat, kita sudah bahagia. Apalagi kalau bertambah lagi yang lainnya. Ya, ini. Ya, waktu itu Bu Kokom itu yang menanyakan amma ba'du. Cuman sekarang karena mikrofonnya tidak terbuka, jadi suara hatinya saja yang tersampaikan kepada kita. Ya, kembali kita bertemu dengan kata ba'du. Nah, ini tapi sebelum kita bahas ba'dunya, kita ada ungkapan min syai'in ya. Jangan lupa Bu Erna, dari siapa nih? Dari Mimin. Sama siapa? Sama Maman. Orang yang mana? Orang itu namanya Maman. Man orang, siapa orang, man. Min dari mimin. Kata syai', Pak dilihat ya. Kata syai' itu tunggal. Jamaknya asya. Ya. Kata syai' tunggal jamaknya asya. Apa maknanya? Sesuatu. Baik, berdasarkan ilmu kita yang sebelumnya, ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Syai' itu mudzakkar apa mu'annats? Itu mudzakkar. Syai' itu berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, kira-kira aja, kira-kira nggak apa-apa. Muzakkar. Syai' itu mudzakkar apa mu'annats? Muzakkar. Mudzakkar, oke bagus. Jamaknya apa? Asya. Asya. Asya itu mudzakkar apa mu'annats? Mu'annas. Baik. Apa ilmunya? Itu diduga mu'annats. Karena jamak. Jamak bukan manusia dianggap. Iya, bagus. Jamak bukan manusia. Nah, karena itu berdasarkan itu ibu-ibu ya, Bapak sekalian, tuh kita lihat contohnya ya. Tadi musyai'in, syai'an, syai'un sama ya maknanya. Syai'in, syai'an, syai'un maknanya sama. Kita baca contoh kalimat lengkap.
Ada ungkapan atau kata yang terlupa atau belum terpahami maknanya? Wali kama. Tidak menciptakan sesuatu kecuali. Ada? Baik. Kalau tidak ada, mari kita dengarkan Bu Hermawati. Silakan, apa maknanya? Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak ya. Lempar kemana gilirannya Bu Hermawati? Bu dokter aja Pak Guru, ya bisa. Silakan Bu Dokter. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali yang bermanfaat ya Pak. Apa Bu? Hah? Kecuali yang bermanfaat. Iya, bagus. Mana yang bermakna bermanfaat? Sama ya. Yang bermakna bermanfaat mana? Salah Pak, salah. Kecuali kama. Kecuali kama. Sesuatu. Mau dilemparkan kemana lagi? Ke Pak Sutari barangkali. Silakan Pak Sutari. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali sebagaimana kehendaknya. Kehendak. Bagus. Mana yang bermakna kehendak? Sya'a. Bentuk berapa kira-kira? 1. Iya. Apa domirnya? Domirnya berarti itu Allah huwa ya. Huwa Pak Guru. Dari mana diduga huwa? Karena 1 ada tanda A. Iya, oke, bagus. Kalau begitu apa maknanya? Berarti Allah tidak mencipta sesuatu kecuali sebagaimana kehendaknya. Gitu iya. Pak Guru. Oke, bagus. Kalau domir itu apa? Kita pahami kalau domir? Kata ganti. Ya, ada penjelasan lebih lanjut nggak kalau selain kata ganti doang? Kata ganti sebagai pelaku. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia ditaruh di mana tuh kalau pelakunya? Paling depan, Pak Guru. Ya, bagaimana jadinya sya'a, memahami sya'a kalau begitu? Berarti Allah tidak akan mencipta sesuatu kecuali sebagaimana Allah menghendaki. Kata gantinya kemana? Kecuali dia menghendaki ya. Kamaknya kemana kamaknya? Ini jadi kayak nutupin itu. Apa itu? Kendi yang bolongnya banyak. Satu ketutup, yang sana bolong, dan ketutup. Pelan-pelan, biar jarinya panjang. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali sebagaimana Allah kehendaki. Baik, terima kasih. Siapa yang punya ide tentang kata ganti? Kalau Pak Sutari kan sudah nggak dipakai lagi tuh kata gantinya. Oh, dia ya. Maaf Pak Guru. Dia harusnya dia kan. Mau dilempar ke siapa Pak? Terakhir?
Pak Febri. Silakan Pak Febri. La yakhluqullahu syai'an illa kama syaa. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali sebagaimana Ia kehendaki. Iya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Tuh, ya. Li asya nafi'ah. Li asya nafi'ah. Ada ungkapan yang belum dipahami maknanya? Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Febri menyerahkan kepada siapa? Kepada Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Li asyanafi'ah. Li Asyah. dan nasi nafi'ah berarti li dan sesungguhnya sesuatu lakukan sesuatu yang bermanfaat. Sudah Pak? Iya Pak Guru. Iya, baik. Li apa maknanya li? Li lakukan Pak Guru. Lakukan apa maksudnya melakukan? Iya. Li saya tidak tahu Pak Guru. Dan atau apa ya? Kalau begini, Deng. Saya bilang ini mah kayak niru-niru gaya copet kata saya. Mohon maaf ya Pak. Itu. Iya Pak Guru, Pak Guru. Kalau dikasih kesempatan untuk bertanya tidak dimanfaatkan. Tapi kalau sudah diinterogasi baru dia ngaku. Oke. Mau diserahkan kepada siapa, Pak Freddy? Siapa ya? Bu Ambar deh. Silakan, Bu Ambar deh. Belum tahu Pak Guru. Suka begitu sama nih. Udah jadi ada 2 orang yang punya gaya belajar sama. Mau diserahkan kepada siapa, Bu Ambar? Bu Komaria mungkin. Silakan, Bu Komaria. Untuk saya, sesuatu yang bermanfaat. Apa, Bu? Untuk saya, sesuatu yang bermanfaat. Iya, bagus. Sayanya dari mana, Bu? Ya, li yang ya. Itu di kita istilahnya apa itu? Untukku. Aku ya. Itu namanya apa itu? Ini ciri apa sih? Ciri kata ganti ana. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu menunjukkan apa, Bu? Ya. Untukku. Apa menunjukkan subjek, apa objek gitu? Oh ya. Subjek. Subjek itu taruh di mana kalau dalam bahasa Indonesia, Bu? Depannya. Bagaimana jadinya kalau begitu? Aku memiliki sesuatu yang bermanfaat. Iya, bagus. Mana yang bermakna yang bermanfaat? Nafi'ah. Itu dugaan Ibu bentuk berapa sehingga dimaknai yang bermanfaat? Bentuk 4 ya. Apa pencirinya? Alif kedua. Mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Apa pertimbangannya sehingga itu mu'annas? Ada tak marbutah. Ya, kira-kira gitu. Bermanfaatnya hadir dalam bentuk mu'annas, tidak dalam bentuk mudzakkar, apa pertimbangannya? Oh iya, karena ini jamak asya'a. Iya, bagus. Jadi ini untuk menyelaraskan diri dengan asya, gitu ya. Menyelaraskan diri dengan asya. Asya tadi dipahami mu'annats, maka ini
cocoknya dipasangkan dengan nafi'ah. Asya tadi tunggalnya apa? Syai. Ya, seumpama syai yang muncul, apakah nafi'ah yang akan muncul? Tidak. Tidak, ya, karena syai itu mudzakkar, yang akan muncul adalah bukan yang nafi'ah. Yang akan muncul adalah tanpa ada taknya. Syai, nafi', kira-kira begitu. Tapi nafi' dengan nafi'ah itu sama maknanya. Sehingga kalau kita berdoa ilman nafi'an itu juga maknanya sama dengan nafi'ah. Sama dengan nafi'ah. Terima kasih Bu Kokom. Ya, Bu Komaria. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ada ba'da dan ada qobla. Perhatikan. Ada ba'da dan ada qobla. Lihat sebelah kanan ada jam berapa itu ibu-ibu? Apa sekalian? Jam 11.04. Jam 12 kurang sedikit. Qobla zuhri. Nah, itu qobla zuhri. Qobla zuhri. 12 kurang 5. Qobla zuhri. Qobla zuhri. Kemudian yang sebelah kiri ada jam berapa di situ? Jam 12 lewat 5. Ya, itu diungkapkan dengan ba'da zuhri. Kita tidak terlalu populer ya, qobla dengan ba'da. Kecuali sampai ada Andre Taulani dengan filmnya Kiamat Sudah Dekat. Dibilang, nanti temuin aneh ya, ba'da asar, katanya bingung gitu di Andre Taulani. Ba'da asar itu kapan gitu. Yang populer di kita adalah qobliyah dengan ba'diyah. Ya, ada qobliyah dengan ada ba'diyah. Nah, kemudian ini ada az-zuhr, ada zuhr ya, jam. Nah, ini yang sering kita ucapkan. Coba ini di antara contoh penggunaannya. Kita baca bersama-sama. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Ya, silakan Din, apa maknanya? Saya Pak Guru. Ya. Saya niat sholat sunnah sebelum maghrib. Sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Bagus. Yang bermakna niat yang mana, Din? Usoli. Usoli artinya aku akan sholat. Iya, bagus. Yang bermakna setelah yang mana? Ba'da. Kalau qobla? Sebelum. Sebelum. Ta'ala apa maknanya ta'ala? Allah yang Maha Satu ya? Bikin-bikin sendiri aja. Allah yang Maha Satu. Ya enggak lah. Kalau ilmu kita bukan begitu. Ilmu kita. Apa Pak Sutari ta'ala? Tinggi ya? Iya, tinggi. Ini nggak ikut tadi tuh. Ada ala, ada ali, ada a'la. Itu tinggi itu. Di atas maknanya. Bukan berarti saya akan sholat sunnah sesudah maghrib karena Allah Maha Tinggi. Iya, baik. Kita lihat contoh penggunaan qoblanya. Baca lagi sama-sama. Usolli sunatan qabla subuhi lillahi ta'ala. Ya, silakan Bu Erna. Saya sedang sholat sunat. Saya akan sholat sunat sebelum subuh karena Allah Maha Tinggi. Iya, bagus nih kan. Aneh aja katanya saya sedang sholat tapi ngobrol sama kita-kita. Iya, Pak. Baik. Berikutnya, Rabbi firli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Yang kita punya pertama adalah dari ungkapan ghafara. Ya, ghafara dari yang dari igfir ya. Silakan baca tasrifnya. Ghafara Iya, gitu ya. Igfir. Bentuk empatnya apa di situ? Ya, selain ghafur ada itu lagi? Ya, ghafar. Ya, perhatikan Ibu, Bapak sekalian. Dari modal ghafaro, apa makna dasarnya ghafaro? Ampun. Ampun ya. Ampun. Bisa berkembang menjadi istaghfaro. Ada alif sita di awal. Apa ilmunya? Minta. Ya, apa jadinya? Minta ampun. Silakan baca tasrifnya. Yastaghfiru, istighfar. Ya, istighfar. Nah, dari sinilah bentuk duanya. Yastaghfiru itu lahir ungkapan Astaghfirullahalazim. Apa jadi makna ungkapan astaghfiru? Saya minta ampun. Saya minta ampun kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Agung. Iya. Baik. Ya. Sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dulu pelajaran kita. Untuk selebihnya, ini dikit lagi memang nanti kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, di samping itu Ibu-ibu Bapak sekalian, tolong latihannya pada pelajaran yang ke-6 ini tolong dibahas ya, dikerjakan dulu di rumah ya, sampai tuntas. Nanti kalau ada kendala yang dihadapi, silahkan kabarkan pada pertemuan kita yang akan datang setelah kita membahas ini dulu ya. Membahas dulu ada lagi, baru nanti kita masuk ke latihan ya. Sehingga dengan demikian kita berharap pada pertemuan kita yang akan datang ini ya sangat bergantung kepada keaktifan Ibu Bapak sekalian. Pada hari Rabu yang akan datang kita tuntas dengan pelajaran yang ke-6. Sehingga pelajaran ke-7, terutama tolong titip pesan kepada Bu Profesor Ati. Nanti kita akan belajar pelajaran kita akan bahas pelajaran 7, ya, di mana Bu Ati waktu itu ada yang ingin dia tanyakan. Supaya tidak tertinggal. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, ya kalau punya teman baru, teman lama dilupakan jangan. Punya pelajaran baru, pelajaran lama dilupakan jangan. Kalau mohon sekali Ibu Bapak sekalian, karena kita ingin sukses bersama-sama ya. Ini Bu Ambar masih sampai hari ini milu-nya belum jadi miliknya. Ayo target. Ini nggak ada. Yang kita pelajari ini untuk ibadah kita sehari-hari sehingga nggak perlu nunggu 10, 20, 50 tahun yang lalu. Hari ini kita belajar, hari ini bisa kita manfaatkan apa yang kita pelajari di sini. Berbeda kalau Ibu Bapak belajar di tempat lain. Belum tentu dipakai pelajaran itu. Tetapi kalau untuk yang kita pelajari ini, akan langsung kita gunakan untuk
meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang lebih dari semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih Pak